Halo Sobat Teknik, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Kekakastaan. Hari ini kita akan membahas salah satu pekerjaan dasar namun penting dalam dunia manufaktur dan perakitan, yaitu pekerjaan drilling atau pengeboran. Drilling atau pengeboran adalah proses pembuatan lubang silindris dengan menggunakan mata bor drill bit yang berputar. Pekerjaan ini sering dilakukan dalam perakitan, pembuatan komponen mekanik, dan perbaikan peralatan. Alat pengeboran tidak hanya digunakan dalam menggunakan logam, tapi juga pada kayu, plastik, bahkan beton dengan jenis spesifikasi mata bor yang berbeda. Pada video kali ini ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama, cara mengidentifikasi pekerjaan drilling. Yang kedua, jenis-jenis alat drilling. Yang ketiga, bagian-bagian alat bor. Yang keempat, praktik pemasangan drill bit. Yang kelima, praktik drilling. Dan yang terakhir, tips keamanan dan pemeliharaan. Selanjutnya, sebelum memulai pekerjaan kita, di sini kita harus memastikan kita menggunakan safety equipment. Yang pertama, wear pack atau work shirt. Lalu ada safety gloves untuk melindungi tangan. Dan safety glasses atau kacamata safety untuk melindungi mata. Selanjutnya kita menggunakan safety shoes. Yang kedua, identifikasi pekerjaan drilling. Pertama, jenis material apa yang akan kita lakukan untuk pengeboran. Contohnya ada kayu, logam, atau beton. Selanjutnya, ukuran atau kedalaman lubang yang kita butuhkan. Yang ketiga, jenis mata bor yang sesuai. Contohnya seperti twist drill, spade bit, atau masonry bit. Yang keempat, metode pengeborannya. Apakah memerlukan pelubangan satu sisi, dua sisi, atau bor bertingkat? Baik, kita masuk ke bor tangan manual. Di sini ada beberapa part dari bor tangan manual yang wajib kita ketahui. Yang pertama itu ada chuck, ya, itu merupakan penjepit untuk drill bitnya. Lalu ada reversing switch, di sini merupakan tombol untuk mengatur apakah putaran itu akan dilakukan untuk pengeboran, itu maju atau mundur. Lalu ada speed trigger, itu merupakan tombol untuk memutar spindle-nya atau drill bitnya. Lalu electrical cord, karena ini merupakan bor listrik yang menggunakan colokan listrik. Lalu di sini ada hand grip untuk memegangnya. Nah, karena ini merupakan bor listrik, sehingga dia membutuhkan kabel dan kontak untuk mendapatkan aliran listrik, sehingga kita bisa mengontaknya pada sumber listrik. Selanjutnya, ini merupakan cara untuk pemasangan drill bit. Yang pertama, pastikan bor dalam kondisi mati, lalu putar chuck drill ke arah kanan. Jika sudah longgar, kita masukkan drill bitnya, lalu kita putar chucknya ke arah kiri untuk menjepit drill bitnya. Jika sudah menjepit, kita gunakan kunci chuck untuk memastikan dia menjepit dengan kuat. Pastikan sudah terpasang dengan kuat. Jika sudah terpasang, maka bor sudah siap untuk digunakan. Selanjutnya, untuk cara pelepasannya, gunakan kunci chuck lagi untuk membuka rahang penjepitnya. Putar ke arah kiri. Jika sudah longgar, kita bisa langsung mengambil drill bitnya. Selanjutnya, ini merupakan cara pemasangan drill bit juga untuk bor yang berbeda, tapi sama-sama bor listrik. Selanjutnya kita masuk ke bor elektrik atau cordless drill atau bor baterai. Di sini merupakan bagian-bagiannya, itu ada chuck atau rahang penjepit, lalu torque adjustment atau pengatur torsinya, lalu ada tombol speed trigger untuk jika kita pencet akan memutar drillnya, lalu ada light, ini ada lampu. Lalu di sini ada baterainya sebagai sumber energinya, lalu ada speed transmission untuk transmisi kecepatannya, lalu ada reversing switch atau forward reverse. Di sini digunakan untuk mengatur apakah kita akan melakukan pengeboran ke depan atau reverse, dia akan mundur ke belakang. Lalu ada hand grip untuk sebagai pemegangnya. Ini merupakan
cordless drill, jadi dia tidak menggunakan kabel listrik, berbeda dengan bor tekan manual yang sebelumnya kita pelajari. Baik, selanjutnya ini merupakan cara pemasangan baterai. Kita ambil baterainya, pastikan baterai sudah tercas atau terisi. Lalu di sini kita posisikan baterai sesuai dengan slotnya. Tinggal kita tekan, kita masukkan sampai bunyi klep, yang artinya dia terkunci dengan rapat. Pastikan dia terpasang dengan baik. Jika belum, kita tarik lagi, kita masukkan, kita pastikan dia terpasang dengan baik. Selanjutnya ini merupakan tombol forward button, artinya putarannya ke arah kanan. Ini digunakan untuk mengebor atau memasang skrup, jadi untuk kita mengebor. Selanjutnya ini merupakan reverse button, itu kebalikan dari yang forward tadi. Dia putarannya ke arah kiri, digunakan untuk melepas skrup, atau saat kita mengebor, saat sudah masuk, kita gunakan tombol reverse untuk mengeluarkan bor dari lubang saat kita tarik bornya. Selanjutnya cara pemasangan drill bit. Caranya sama saja, kita pencet tombol reverse buttonnya, lalu kita tahan caknya dan tekan tombol trigger sehingga dia berputar mundur, dan sudah longgar. Saat sudah longgar, kita masukkan drill bitnya. Untuk menjepitnya, kita pencet tombol forward button, lalu kita tahan caknya dan pencet trigger sehingga dia berputar dan menjepit drill bit yang kita punya. Jika sudah terpasang, bor sudah siap untuk digunakan. Baik, selanjutnya cara untuk melepaskan drill bit. Yang pertama, tekan reverse button, tahan caknya, lalu pencet trigger sehingga dia berputar dan longgar. Selanjutnya kita bisa mengambil drill bit yang kita punya. Lalu untuk melepas baterainya, kita pencet tombol release dan cabut baterainya. Selanjutnya ini merupakan cara pengeboran atau drilling. Pertama, letakkan pada benda kerja yang ingin dilakukan pengeboran. Di sini kita menggunakan material dari kayu. Pastikan tegak lurus, lalu tekan tombol forward karena kita akan melubangi kayu tersebut. Lalu tekan trigger, berikan sedikit tekanan dan dorongan menggunakan tangan. Baik, jika sudah menembus, kita akan menarik bornya. Caranya tekan tombol reverse, tekan trigger, dan tarik bornya. Selanjutnya kita akan melakukan pengeboran pada material logam, tadi material kayu. Kita bisa meneteskan sedikit oli di sini. Di sini kita ambil bor, kita letakkan di tempat yang akan kita lubangi. Lalu kita bisa tekan trigger dan berikan tekanan. Pegang dengan dua tangan apabila satu tangan tidak cukup kuat agar dia mendapatkan kondisi stabil dan kekuatan yang cukup. Jika sudah, kita bisa melihat hasilnya. Kita bersihkan. Baik, selanjutnya ini merupakan bor duduk atau bench drill machine. Selanjutnya merupakan bagian-bagian dari bench drill. Yang pertama ada head, selanjutnya ada on off spindle yang digunakan untuk menghidupkan spindle, tombol hijau untuk menghidupkan dan tombol merah untuk mematikan. Lalu ada light button sebagai tombol untuk menghidupkan lampu untuk menerangi pekerjaan kita nanti. Selanjutnya ada spindle dan ada cak. Cak di sini berguna untuk menjepit drill bit. Lalu ada crunch bench plier atau ragum. Ragum di sini bisa bergerak maju mundur dan kanan kiri untuk menjepit benda kerja. Selanjutnya ada table atau table work. Di sini merupakan meja di mana pekerjaan kita akan dilakukan. Lalu ada cover atau safety sebagai pelindung. Lalu ada electric motor yang akan memutar spindle-nya. Lalu ada hand wheel atau biasa disebut feed wheel atau biasa juga disebut handle. Di sini untuk menaikkan dan menurunkan spindle. Lalu ada lifting column dan table adjustment. Di sini digunakan untuk menaikkan dan menurunkan meja kerja. Ini merupakan table atau meja kerja dan di sini ada ragum yang akan menjepit benda kerja. Lalu di sini ada handle untuk menaikkan dan menurunkan spindle. Di sini kita putar ke kiri atau ke arah depan untuk menurunkan drillnya, lalu putar ke belakang atau ke arah kanan untuk menaikkan. Di sini cara pemasangan benda kerja pada ragum. Letakkan benda kerja pada rahang ragum. Pastikan posisinya lurus, lalu putar handle untuk mengencangkan agar dia menjepit.
pastikan terjepit dengan kuat. Baik, ini merupakan pengaturan meja kerja. Putar handle pengunci meja untuk melonggarkan, putar ke arah kiri untuk melonggarkan. Posisikan meja agar benda kerja tegak lurus dengan drill bit. Putar ke arah kiri agar dia tidak terkunci, dan atur meja sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Jika sudah pas, kunci kembali dengan kuat. Selanjutnya cara pemasangan drill bit atau mata bor. Putar lengan cak ke arah kiri. Jika sudah terbuka, kita masukkan drill bit. Masukkan drill bit dan putar ke arah kanan. Baik, jika sudah terpasang, kita gunakan kunci cak untuk mengunci agar dia terpasang dengan kuat. Putar kunci cak ke arah kanan untuk mengunci rahang penjepit. Pastikan terkunci dengan kuat. Cara untuk menghidupkan mesin, yang pertama ini merupakan tombol lampu sebagai penerang atau pencahayaan. Itu merupakan lampunya. Lalu tombol hijau untuk menghidupkan spindle agar dia berputar. Dan tombol merah untuk mematikan. Baik, selanjutnya cara pengerjaan menggunakan bench drill. Yang pertama, tekan tombol hijau untuk menghidupkan spindle. Lalu dekatkan drill bit menggunakan handle. Kita putar ke kiri agar drill bitnya turun mendekati benda kerja. Teskan oli atau coolant. Baik, turunkan handle secara perlahan. Terus turunkan handle secara perlahan agar dia menembus material yang kita punya. Baik, jika sudah, kita naikkan handwheel, putar ke arah kanan atau ke arah belakang untuk melihat hasilnya. Lalu tekan tombol merah untuk mematikan spindle dan matikan lampu. Selanjutnya, untuk melepasnya, kita putar ragum, handle-nya ke arah kiri, ambil benda kerja, dan bersihkan. Selanjutnya, cara melepaskan drill bit. Pastikan mesin sudah mati, lalu buka dengan kunci cak. Putar ke arah kiri, sambil memegang drill bitnya agar dia tidak terjatuh. Selanjutnya, ambil drill bit. Baik, itu merupakan cara pelepasan drill bit. Lalu tips keamanan dan pemeliharaan. Di sini tips keamanan dan pemeliharaan. Yang pertama, pastikan mata bor tajam dan sesuai dengan material. Lalu cek kestabilan benda kerja sebelum dibor. Yang ketiga, jangan menekan terlalu kuat. Biarkan alat bekerja secara efisien. Dan yang terakhir, bersihkan alat setelah digunakan untuk mencegah karat dan kerusakan. Nah, itu dia tadi video pembelajaran yang membahas tentang pekerjaan drilling dalam mata kuliah perkakas tangan. Dengan memahami identifikasi pekerjaan ini, kamu akan menjadi lebih siap dalam praktik maupun dunia kerja industri. Kemahiran dibentuk oleh latihan, dan keberhasilan diawali dari keberanian mencoba. Tetap semangat, terus belajar, dan jadilah tangan-tangan terampil di masa depan. Sampai berjumpa di video selanjutnya.